Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-Qur'ana wa ta'wil. Kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla. Di kesempatan yang mulia ini Allah izinkan kita kembali berkumpul, bermajlis untuk bersama-sama membaca tafsir dari kitab sucinya. Kita berharap kepada Allah semata, semoga Allah berkenan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, pemahaman yang benar, kesempatan untuk mengamalkannya, sehingga bisa menjadi bekal kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana wa zidna ilma ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda kita, uswah hasanah kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta segenap umat yang senantiasa setia mengikuti jalan hidup beliau dengan baik dan benar. Bapak, Ibu, dan hadirin rahimani wa rahimakumullah, pembahasan kita dari tafsir terhenti pada tafsir surat At-Takwir. Kita terhenti pada pembahasan surat At-Takwir. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat, sampai dengan terakhir ayat yang ke berapa? Wa idza ke-14. Wa idzal biharu sujirat wa idzan nufusu zuwijat. Wa idzal biharu sujirat. Ya, coba kita ulangi dari ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza al biharu sujirat ay uqidat fasarat ala idhamiha naran tatawaqqadu. Jika lautan dipanaskan, yaitu laut di hari kiamat kelak akan Allah panaskan sehingga menjadi api yang menyala-nyala. Pertemuan yang lalu kita membahas bahwa air itu tersusun dari hidrogen dan oksigen, dan keduanya merupakan bahan bakar. Keduanya merupakan bahan bakar. Bahkan di dalam lautan terdapat gunung api yang tidak padam. Logikanya kalau dia bisa memadamkan api, air itu bisa memadamkan api, tentu gunung api yang berada di dasar laut tidak akan bisa menyala, akan padam. Tapi kenyataannya Allah Subhanahu wa taala berkehendak demikian. Gunung api yang ada di dalam laut tetap menyala. Dan di hari kiamat kelak Allah akan jadikan lautan menyala. Allah akan jadikan lautan menjadi api. Wa idzan nufusu zuwijat, dan jika jiwa-jiwa dipertemukan. Zuwijat di sini maknanya adalah dipertemukan. Ai qurina kullu sahibi amalin ma'a nadhirihi, akan digandengkan
masing-masing pemilik amalan bersama dengan orang yang semisalnya. Zuwijat, dipertemukan. Kalau kita mendengar kata zaujah, apa Pak arti zaujah? Istri nawa suami? Istri. Di dalam Al-Quran ada atau tidak kalimat zaujah? Yang ada adalah zauj. Karena kalimat zauj itu bisa untuk laki-laki dan untuk perempuan. Kalau bapak-bapak manggil istrinya ya zauji, boleh. Karena zauj itu bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. Dan di dalam Al-Quran disebutkan hanya dalam bentuk zauj. Dalam Al-Quran hanya disebutkan dalam bentuk zauj. Zuwijat, dipertemukan. Orang yang amalannya baik dipertemukan dengan golongannya, orang-orang yang amalannya baik. Fajumi'al abraru ma'al abrar wal fujjaru ma'al fujjari. Akan dikumpulkan orang-orang baik dengan orang-orang baik, orang-orang yang fajir, orang-orang yang buruk akan dikumpulkan dengan orang-orang yang buruk pula. Wazuwijal mu'minuna bil huril 'ain. Itu tadi penafsiran yang pertama. Orang baik dikumpulkan dengan orang baik. Orang buruk dengan orang buruk. Dalam sebuah riwayat Nabi bersabda, al-arwahu junudun mujannadah, fama ta'arafa minha iktalafa, wama tanakara minha ikhtalafa. Ruh itu seperti pasukan. Kalau cocok, dia akan berkumpul. Namun kalau tidak cocok, akan berpisah. Pasukan Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita melihat tentara, pasukannya kan macam-macam. Ada yang baret hitam, ada yang baret merah, ada yang baret hijau. Kalau dikumpulkan dalam satu lapangan, apakah mereka akan campur aduk atau masing-masing berkumpul sesuai dengan baretnya? Sesuai dengan baretnya. Sesuai dengan baretnya. Pasukan demikian. Nanti yang pakai coklat, polisi akan sendiri. Ya, polisi nggak akan campur sama tentara, akan sendiri. Nah, ruh itu ibaratnya seperti pasukan. Kata Nabi SAW, al-arwah junudun mujannadah. Ruh itu seperti pasukan yang berkumpul, yang dikumpulkan. Fama ta'arafa minha iktalafa. Kalau sama, mereka akan bersatu, berkumpul dengan yang sama. Adapun yang wama tanakara minha, yang tidak sama, saling mengingkari, ikhtalafa, akan berpisah. Di akhirat kelak pun juga demikian. Di akhirat kelak juga demikian. Kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang semisal dengan kita. Karenanya Bapak Ibu, perbanyak teman, perbanyak relasi orang-orang baik. Mereka kelak ketika dikumpulkan sesama orang-orang baik, mereka akan mencari-cari kita. Di mana fulan? Dulu kita di dunia bareng. Dulu kita sering ngaji bareng, kehujanan dan seterusnya. Mereka akan mencari-cari kita. Mereka akan mencari-cari kita. Supaya apa? Supaya bisa berkumpul. Supaya bisa berkumpul. Ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua disebutkan oleh Syekh di sini, wazuwijal mu'minuna bil huril 'aini wal kafiruna bisyayatin. Adapun orang-orang mukmin akan dinikahkan dengan hurun 'ain, bidadari-bidadari surga. Orang-orang mukmin akan dinikahkan dengan bidadari surga. Jangan bayangkan bidadari surga itu seperti apa. Ya, kita bayangkan saja bidadari dunia seperti apa. Sakit betul Pak, bayangkan wong sing paling ayu. Sakit napa mboten? Yang terlintas siapa? Istrinya. Dan nanti bidadari surga yang menjadi pasangan kita adalah istri-istri kita.
Ya, namun Allah akan berikan kelebihan sehingga mereka akan menjadi bidadari. Ya, istri-istri kita yang mukminah, yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, mengikuti ajaran Islam dengan benar, mereka nanti akan dikumpulkan dengan kita. Selainnya akan diberikan bidadari-bidadari yang lainnya. Adapun orang-orang kafir mereka akan dikumpulkan dengan setan. Dengan setan. Wa hadza ka qaulihi ta'ala wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Dan ini senada dengan firman Allah, orang-orang kafir mereka akan digiring menuju ke neraka. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Demikian pula orang-orang yang bertakwa kepada Rabb-nya, mereka akan digiring menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Zumara, dengan bergerombol, berkelompok-kelompok. Ya. Orang-orang mukmin dikumpulkan kemudian digiring menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula orang-orang kafir. Mereka akan dikumpulkan, digiring menuju ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak bertentangan dengan ayat yang lainnya. Di dalam ayat yang lainnya disebutkan orang-orang kafir mereka akan masuk ke neraka satu persatu. Dalam surat Maryam kalau tidak salah disebutkan satu persatu mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian senada pula dengan firman Allah, "Uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum." Kumpulkanlah orang-orang yang zalim bersama dengan pasangan-pasangan mereka yang semisal dengan mereka. Kemudian ayat yang berikutnya, "Wa idzal mau'udatu su'ilat." Dan jika al-mau'udatu su'ilat. Al-mau'udah ditanya. Siapa al-mau'udah? Wahiya allati kanatil jahiliyatul juhala taf'aluhu min dafnil banati wa hunna ahya min ghairi sababin illa khasyatal faqri. Yaitu adalah apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah yang juhala, yang bodoh. Mereka melakukan perbuatan berupa mengubur anak-anak perempuan mereka dalam keadaan hidup min ghairi sababin, tanpa ada sebab, kecuali sebabnya adalah takut fakir. Sebabnya adalah takut fakir. Ini diantara yang disebutkan oleh para ulama. Sebab mereka mengubur bayi-bayi perempuan adalah karena takut fakir. Bagaimana? Seluntrunge kok takut fakir? Karena anak perempuan tidak bisa bekerja sebagaimana anak-anak laki-laki. Anak laki-laki usia 10 tahun sudah bisa gembala domba di kalangan orang-orang jahiliyah dahulu. Adapun anak perempuan, mereka hanya di rumah nunggu orang yang meminang. Nah, selama masa kecil, masa anak-anak sampai dengan masa tunggu tersebut, menurut mereka ya bisa menyebabkan kefakiran. Ya mau tidak mau harus dikasih makanan. Kemudian kebutuhan anak perempuan boleh jadi lebih besar, lebih banyak dibandingkan kebutuhan anak laki-laki. Sehingga dengan sebab tersebut mereka mengubur anak perempuan hidup-hidup. Ini satu sisi. Sisi yang lain disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, di antara sebabnya adalah karena mereka malu kalau punya anak perempuan. Kenapa? Karena anak perempuan tidak bisa diajak perang. Satu. Yang kedua, kalau terjadi peperangan dan mereka kalah, maka anak perempuan mereka akan dijadikan apa? Disandra atau dijadikan budak. Benten apa mboten, Pak? Sandra kali budak.
Beda. Kalau sandra itu nanti bisa ditebus. Kalau sandra ini biasanya orang-orang yang punya kedudukan. Ditangkap ketika perang, dia tidak dibunuh atau tidak sempat terbunuh. Sandra. Namun anak perempuan atau perempuan secara umum, kalau kalah perang, maka akan dijadikan budak. Akan dijadikan budak. Nah, mereka tidak mau. Kalau ada anak perempuan mereka akan dijadikan budak. Disebutkan pula di antara sebabnya, ya, di antara sebabnya karena ada anak perempuan di masa jahiliyah yang gandrung dengan laki-laki dari kabilah lain yang bermusuhan dengan kabilahnya. Ini misalkan kabilah A, ada anak perempuannya. Ternyata anak perempuan di kabilah A ini menaruh hati, jatuh cinta dengan laki-laki dari kabilah B. Padahal kabilah B dan kabilah A saling bermusuhan. Akhirnya apa? Memalukan keluarga si perempuan. Nah, dari situlah ya muncul beberapa alasan yang menjadi penyebab kenapa mereka membunuh anak-anak perempuan mereka. Dan semuanya adalah alasan yang tidak dibenarkan. Coba bayangkan Pak, kalau anak perempuan saben lahir dibunuh, saben lahir dibunuh. Kita yang punya anak laki-laki nanti mau nikah sama anaknya siapa coba? Gitu. Kalau setiap anak perempuan dibunuh, ya kita sudah punya istri. Oke. Mereka yang belum punya istri, anak-anak kita nanti, anak laki-laki kita yang tidak dibunuh, maka mereka tidak bisa mendapatkan pasangan. Nah, dari situ pada akhirnya muncul apa? Muncul pewarisan istri. Jadi di antara hukum jahiliyah yang berlaku sebelum diutusnya Nabi, adanya pewarisan istri. Jadi kalau seseorang punya bapak, bapaknya punya 2 atau 3 istri atau lebih. Kemudian bapaknya mati, maka istri bapaknya yang bukan ibunya dia, berarti ibu tirinya dia ini bisa diwariskan kepada dia, bisa dia nikahi. Apa kira-kira penyebabnya? Karena minimnya jumlah wanita. Orang-orang jahiliyah nggak mikir sampai sana. Ya, kalau wanita itu habis, mereka kan bingung sendiri. Ya toh? Mereka bingung sendiri, nggak mikir. Pokoknya dengan anak wedok isin, ngong repoti, ya, kebutuhannya akeh langsung dikubur. Naudzubillahi min dzalik. Nah, ini diantara alasan yang disebutkan Syekh di sini adalah karena takut kefakiran. Fatas alu atau fatus alu bi ayyi dzambin qutilat. Maka di hari kiamat kelak bayi-bayi perempuan tersebut akan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka bisa bertanya. Fatas alu, mereka bertanya bi ayyi dzambin qutilat. Dengan sebab dosa apakah bayi-bayi perempuan tersebut dibunuh? Mereka enggak punya dosa. Mereka tidak punya dosa. Wa minal ma'lumi annaha laisa laha dambun. Dan diketahui, yang merupakan sesuatu yang diketahui bersama, mereka ini enggak punya dosa. Bayi lahir ceprot enggak punya dosa. Enggak punya dosa. Walakin hadza fihi taubihun wa taqri'un liqatiliha. Akan tetapi ayat ini ya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai argumentasi yang menyudutkan para pembunuh anak-anak perempuan tadi. Pertanyaannya, apakah mereka nanti diberikan kesempatan oleh Allah masuk surga atau tidak? Anak-anak perempuan yang dibunuh ketika masih bayi tersebut. Imam Ibnu Katsir membawakan beberapa riwayat yang menunjukkan bahwa mereka akan masuk surga. Loh, bukannya orang tua mereka orang-orang musyrik, orang-orang jahiliyah? Iya, karena anak kecil tidak berdosa. Anak kecil lahir tidak membawa dosa, maka mereka akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Al-Mau'udah,
Ya, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Katsir kalau tidak salah atau Al-Qurtubi, yaitu adalah maknanya adalah orang yang ditimbun sampai dia tidak mampu untuk menahan timbunan tersebut. Ya, coba kita bayangkan bayi baru lahir ditimbun. Ya, disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi, para wanita jahiliyah mereka kalau hamil mereka menggali lubang, mempersiapkan. Karena belum ada USG kala itu. Begitu lahir ceprot perempuan, maka akan dikubur sama bapaknya. Kalau laki-laki tidak. Sehingga dalam satu riwayat, di antara ucapan anak-anak perempuan tersebut, ya Rabb, hadhihi ummi. Wahai Tuhanku, ini adalah ibuku yang dahulu telah menguburku. Jadi tidak hanya yang laki-laki saja yang dituntut, namun juga ibu-ibunya. Dan subhanallah, akhir-akhir ini banyak pembuangan bayi. Banyak pembuangan bayi. Ya, di mana rasa kasih sayang seseorang, terutama kaum Hawa. Dia punya anak, kemudian anaknya dibuang. Boleh jadi hasil ya hubungan yang tidak sah. Namun anak ini punya hak untuk dirawat. Ya, bukan dimasukin kardus kemudian ditaruh di selokan. La ilaha illallah. Gimana kalau ini terjadi pada dirinya dulu? Dan yang harus kita ketahui Bapak Ibu bahwa perzinaan itu terkadang mewariskan perzinaan berikutnya. Makanya kita harus menjaga diri. Na'udzubillahi minaz zina. Kita berlindung kepada Allah dari zina. Ya, sebab zina anaknya dibuang. Boleh jadi nanti anaknya pun juga akan menjadi seperti orang tuanya. Makanya kita harus berusaha membentengi anak-anak kita dari pergaulan yang tidak sehat. Pergaulan yang bisa mengarah kepada perzinaan. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian ayat berikutnya, wa idas suhufu nusyirat. Wa idas suhufu, dan jika suhuf, buku-buku catatan atau lembaran-lembaran amal, al-mustamilah ala ma amilahu al-amiluna min khairin wa syarrin. Buku-buku catatan yang terhimpun di dalamnya apa yang telah dilakukan oleh orang-orang yang beramal ketika di dunia min khairin wa syarrin, baik berupa amalan kebaikan ataupun amalan keburukan. Dalam surat Al-Kahfi disebutkan mana ayatnya? Sebelah sini. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaqulu ya laitana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada. Wa wudi'al kitab, kitab catatan amal di hari kiamat kelak akan diletakkan. Dengan meninggalnya seseorang berarti catatan amal dia telah ditutup. Masing-masing kita ini memiliki kitab catatan amal. Dan kelak di akhirat akan diberikan kepada kita. Dan kita akan menerimanya entah dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri atau dari arah belakang. Ada 3 cara menerimanya. Orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan dia akan menerima dengan tangan kanan. Adapun orang yang sengsara dia akan menerima dengan tangan kiri atau min warai dhahri. Fasawfa yuhasabu hisaban, bukan yasira, satunya. Ya, menerima dari arah belakangnya. Nah, setelah itu akan dibuka. Catatan amal akan dibuka. Maka orang-orang yang mujrim, para pendosa,
kalian akan mendapati mereka musyfiqin, mereka dalam keadaan ketakutan. Mimma fihi, terhadap apa yang ada di dalam kitab catatan amal tersebut. Lalu mereka mengatakan, duh, apakah kitab catatan ini? Buku yang sama sekali tidak meninggalkan sesuatu pun yang kecil ataupun besar terlewatkan dari catatannya. Wa wajadu ma amilu hadira. Kemudian mereka jumpai apa yang dahulu mereka kerjakan di dunia ini dihadirkan. Wala yadhlimu rabbuka ahada, dan Allah tidak akan mendolimi kalian sedikit pun. Analoginya kalau kita hidup di zaman kita sekarang, ada CCTV. Ya, ada CCTV, kemudian kita ngecek orang yang tertuduh melakukan sesuatu yang berbau kriminal dipanggil. Coba kita cek bersama. Maka dia akan ketakutan. Ternyata ada CCTV tersembunyi. CCTV mungkin ada yang terlewatkan. Mungkin ada hal-hal yang menutupi. Sehingga tidak semuanya terekam. Adapun kitab catatan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang demikian. Semuanya akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap ucapan yang kita ucapkan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah seseorang melafazkan satu kalimat kecuali di sampingnya ada raqib dan atid, yang biasanya difahami dua orang malaikat yang mencatat amalan, amal baik dan amal buruk. Maka orang-orang pendosa mereka akan takut. Nusyirat wa furriqat ala ahliha, akan dibentangkan dan dipaparkan kepada pemiliknya. Fa'akhidun kitabahu biyaminihi, maka ada di antara manusia yang mengambil kitab catatan amalnya dengan tangan kanan. Wa akhidun kitabahu bishimalihi, ada pula yang mengambil dengan tangan kirinya. Au min warai dhahrihi, atau yang ketiga yang paling sengsara, dia akan mengambil dari belakang, dari arah belakang punggungnya. Ayat berikutnya, wa idzas samaa'u kushitat ay uzilat kama qala ta'ala. Dan jika langit kushitat, maknanya adalah uzilat, dihilangkan, atau biasa diterjemahkan dengan digulung. Ya, digulung. Langit di hari kiamat kelak akan digulung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah katakan, yauma tashaqqaqus samaa'u bil ghamami, langit akan digulung bil ghamam, dengan awan-awannya. Yauma natawis samaa'a katayyis sijilli lil kutub. Dalam ayat yang lain Allah katakan, di hari kiamat kelak kami akan melipat langit seperti halnya lipatan catatan terhadap kitab. Ya, akan digulung langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamati was samawati matwiyatun biyamini. Bumi seluruhnya akan digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, dan seluruh langit semuanya akan dilipat di tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Di langit yang kita lihat luar biasa, bumi yang kita pijakkan kaki kita di atasnya, dan bumi sama sekali tidak bergetar. Semuanya akan digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk langitnya akan dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idzal jahimu su'irat. Lalu ayat yang berikutnya, dan jika atau tatkala neraka jahim dipanaskan. Ai uqida 'alaiha fasta'arat wal tahabat iltihaban lam yakun laha qabla dzalik. Neraka jahim akan dipanaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia akan menyala-nyala.
akan menyulut-nyulut dengan sulutan yang belum pernah sama sekali terjadi sebelumnya. Di hari kiamat kelak, manusia dikumpulkan, kemudian terjadi huru-hara seperti yang Allah sebutkan dalam ayat-ayat ini. Kemudian neraka akan dipanaskan. Neraka jahim akan dipanaskan. Wa idzal jannatu uzlifat. Dan tatkala itu surga akan didekatkan. Uzlifat. Ay qurribat lil muttaqin. Surga akan didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa. Semuanya Allah tunjukkan kepada kita huru-hara hari kiamat ini sebagai bentuk menakut-nakuti. Allah ingin menakut-nakuti kita dan Allah ingin menunjukkan kemahabesarannya subhanahu wa ta'ala. Adapun orang-orang yang bertakwa, ketika muncul rasa takut melihat huru-hara hari kiamat yang luar biasa, maka Allah dekatkan surga. Bedanya dengan orang-orang yang pendosa. Orang pendosa dikasih takut-takut semuanya. Ditakut-takuti semuanya sama Allah Subhanahu wa taala. Laut dipanaskan. Kemudian bayi-bayi yang dahulu mereka bunuh dibangkitkan, kemudian mereka dituntut sama bayi-bayi tersebut. Apalagi kemudian langit digulung, bumi digenggam. Mereka akan merasa ketakutan, termasuk kaum mukminin, orang-orang yang bertakwa. Namun kaum mukminin diberikan dalam bahasa kita angin segar. Diberikan hiburan. Apa bentuknya? Wa idzal jannatu uzlifat. Surga didekatkan. Surga didekatkan. Seakan-akan Allah menenangkan kaum mukminin. Nas'alullaha an yaj'alana minhum. Semoga Allah jadikan kita termasuk golongan orang-orang yang beriman. Alimat nafsun ma ahdarat. Maka dalam posisi semacam ini, setiap jiwa, kullu nafsin, setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah mereka perbuat. Kullu nafsin li'ityaniha fi siyaq syarti. Ya, di sini secara bahasa setiap jiwa akan mengetahui. Setelah huru-hara tersebut mereka akan tahu hasil dari apa yang mereka upayakan ketika hidup di dunia. Aima hadara ladaiha minal a'malil lati qaddamatha. Apa yang hadir di hadapan dia merupakan hasil dari jerih payah selama hidup di dunia. Apakah dia bersusah payah untuk melakukan ketaatan kepada Allah? Dia bercapek-capek dalam berusaha bertaqarrub, mendekatkan dirinya kepada Allah, atau dia bercapek-capek untuk berbuat kemaksiatan? Maka di hari kiamat kelak masing-masing orang akan mengetahuinya. Masing-masing orang akan mengetahuinya. Kama qala ta'ala wa wajadu ma 'amilu hadira. Di hari kiamat kelak mereka akan menjumpai apa yang mereka kerjakan di dunia hadir. Akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Wa hadhil awsaf allati wasafa Allah biha yaumal qiyamati minal awsafil lati tanza'iju lahal qulub. Ciri dan sifat yang Allah sebutkan di dalam ayat-ayat ini tentang huru-hara hari kiamat, ini adalah di antara ciri dan sifat yang bisa menjadikan hati seorang mukmin takut. Hati kita akan takut ketika membaca surat ini. Ini yang akan terjadi dan akan kita saksikan, akan kita lalui secara langsung di hari kiamat kelak. Setiap kita akan menyaksikan secara langsung. Tidak ada yang terlewat. Nanti saya izin kemana dulu, nggak bisa. Ya, tidak bisa. Ya, tidak seperti kita. Kita punya acara misalkan ada apa istilahnya, Pak? Rundon ya. Ada rundonnya. Nah, nanti pas sesi ini saya tak izin dulu. Bisa. Tapi di akhirat kelak tidak bisa. Semua yang Allah sebutkan akan kita lalui.
akan kita saksikan. Wa tashtaddu min ajliha al-kurub wa tarta'idu al-fara'idu wa ta'ummul makhawif wa tahutsu ulil albab lil isti'dadi lidzalikal yaum. Intinya akan menjadikan kita takut, semakin bertambah takut. Adapun ulul albab, orang-orang yang memiliki kejernihan ilmu, memiliki hati yang sadar, mereka akan berusaha untuk mempersiapkan dirinya lidzalikal yaum, menghadapi hari-hari tersebut. Ya, sekali lagi ini semuanya akan kita saksikan. Laut yang dijadikan api dipanaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi api yang berkobar, neraka yang dipanaskan, bumi yang digenggam, langit yang digulung, semuanya akan kita saksikan, semuanya akan kita saksikan. Wa tasjuruhum an kulli ma yujibul laum. Dan ayat-ayat semacam ini akan menjadikan kita menjauhkan diri dari perkara-perkara yang bisa mendatangkan celaan bagi kita di hari kiamat kelak. Ya, mumpung kita sadar, jadi daripada nanti getun ning akhirat mending getun saiki. Ya, sekarang masih ada sisa usia yang Allah berikan, kita perbaiki diri untuk mempersiapkan hari akhirat kelak. Walihada qala ba'dus salaf, oleh karenanya sebagian para pendahulu kita, pendahulu kaum muslimin, mereka mengatakan man arada ayyan dzura liyaumil qiyamati ka'annahu ra'ya 'ainin. Siapa saja yang ingin melihat huru-hara hari kiamat seakan-akan dia melihat secara langsung dengan matanya, falyatadabbar surata idza syamsu kuwirat. Silahkan dia mentadaburi, merenungkan surat idza syamsu kuwirat, surat At-Takwir. Seperti yang kita sebutkan, surat ini adalah surat Makkiyah yang Allah turunkan di Mekah. Ayat-ayatnya singkat, padat, dan syarat akan makna. Karena surat Makkiyah, ya silahkan ditadaburi ketika Allah yang menggulung matahari, kemudian bintang-bintang yang biasanya beredar di orbitnya, di orbitnya, kemudian mereka berjatuhan, kemudian gunung-gunung berjalan, kemudian unta-unta yang bunting yang diharapkan hasilnya ini ditinggalkan dan seterusnya. Ya, orang yang merenungi ayat-ayat ini seakan-akan dia akan menyaksikan huru-hara hari kiamat. Kemudian berikutnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas" ila akhir surah. Fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas innahu laqaulu rasulin karim ذي قوة عند ذي العرش المكين مطاع ثم أمين. Bagian yang berikutnya dari surat ini, Allah Subhanahu wa taala bersumpah, fala uqsimu bil khunnas. Aqsama ta'ala bil khunnas. Allah bersumpah dengan al khunnas. Seperti yang pernah kita sampaikan bahwa di antara hak Allah Subhanahu wa taala, Allah bersumpah dengan nama apapun dari nama-nama makhluknya. Terserah Allah mau bersumpah dengan apa saja. Dan biasanya nama makhluk yang dijadikan sumpah oleh Allah, dia memiliki kelebihan tertentu, bahkan memiliki keagungan tertentu. Ya, seperti yang sederhana saja, wattini wazzaitun. Demi tin. Tin itu apa? Buah tin. Nate ngicipi buah tin, Mbak, Bu. Wattini wazzaitun, demi buah tin, wazzaitun, dan juga buah zaitun. Jadi dua nama buah yang mungkin jarang kita jumpai di
di negeri kita. Dua-duanya memiliki manfaat yang luar biasa, yang jarang di antara kita mengetahuinya. Jadi Allah berhak untuk bersumpah dengan nama makhluknya, siapa saja makhluk tersebut. Adapun kita manusia, maka kita tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Orang yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah melakukan syirik asghar. Contohnya, orang bersumpah dengan apa yang pernah kita sebutkan, jabatannya. Demi jabatan saya bersumpah. Tidak boleh. Bersumpah demi napa malih? Ya, sumpah pocong, nggak boleh. Sumpah itu adalah dengan nama Allah. Demi Allah, wallahi. Demi Allah yang Maha Pengasih, War-Rahmani, boleh. Namun bersumpah dengan nama selain Allah tidak dibolehkan. Wallahu taala alam. Baik, kita lanjutkan sedikit. Allah bersumpah dengan Al-Khunnas.
Apa itu al-khunnas? Wahyal kawakibul lati takhnas, yaitu bintang-bintang yang takhnas, ay tata'akharu an sayril kawakibil mu'tad. Bintang yang dia itu sering mengakhirkan dari rotasi atau dari orbit bintang-bintang yang selainnya, yang biasa ila jihati al-masyriq, yang mengarah ke arah timur. Saya tidak terlalu paham terkait dengan ilmu falak ya. Saya tidak terlalu paham. Kita hanya sekedar membaca saja daripada ya salah dalam menafsirkannya. Penulis Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, beliau menyebutkan wahyan nujumus sab'ah as-sayyarah. Ada 7 bintang yang dia berputar, yang berjalan. Di antaranya asyamsu, matahari. Matahari. Ya, dengan khilaf yang ada, perbedaan pendapat yang ada. Apakah bumi mengitari matahari atau matahari mengitari bumi? Mana Pak yang benar? Bumi mengitari matahari atau matahari mengitari bumi? Kalau dari penuturan Syekh di sini, maka yang mengitari adalah matahari. Bumi itu diam, matahari yang bergerak. Ya, kalau kita lihat di sini. Dan beliau menganggap bahwa matahari termasuk bintang yang bergerak. Wal qamar, demikian pula bulan. Wa zuhrah, kemudian ada bintang yang namanya zuhrah, wal mushtari, wal murikh, wa zuhal, wa atarid. Ini nama-nama bintang yang bergerak. Bintangnya yang mana? Pasnya saya tidak tahu. Karena saya belum sampai mempelajari hal-hal yang sedemikian rupa. Mungkin kalau kita keluar di tempat yang gelap, yang tidak ada mendung, kita bisa melihatnya. Oh, itu yang namanya ini, itu yang namanya ini. Ya, rasi-rasi bintang itu Allah ciptakan. Di antara manfaatnya yang pertama untuk hiasan langit. Bintang itu Allah jadikan hiasan langit di malam hari. Yang kedua, untuk penunjuk arah. Untuk penunjuk arah. Supaya kita tahu lor kidul etan kulon. Terlebih di zaman dahulu, yang mereka yang melakukan safar di tempat terbuka, di padang pasir, mereka hanya menggunakan matahari dan juga bintang di malam hari. Kemudian yang ketiga, sebagai lemparan untuk setan-setan yang mencuri dengar. Ya, seperti pernah kita sampaikan di surat An-Nazi'at kalau tidak salah, setan itu saling tumpuk undung, panggul-panggulan sampai langit. Untuk apa? Nguping berita langit. Nah, nanti mereka akan dilempar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syihab, dengan meteor. Ini termasuk bintang. Ini diantara fungsi dan tujuan diciptakannya bintang. Adapun bintang itu apakah bisa memberikan pengaruh terhadap apa yang terjadi di atas bumi? Jawabannya adalah tidak. Yang memberikan pengaruh adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak seperti diyakini sebagian orang, oh, lek metu rasi bintang kae berarti wayahe tandur. Lek tandur pas bintangi kae engko dadine panene apik. Itu tidak ada. Dan Islam bahkan Al-Quran secara langsung membantah itu semua. Ya, jadi tidak ada penisbatan nasib baik dan buruk terhadap rasi bintang. Napa lek ngarani zodiak. Nah, zodiak itu tidak ada di dalam Islam. Zodiak tidak ada di dalam Islam. Dan itu bahkan merupakan bentuk ramalan. Dan meramal terlarang di dalam agama Islam, karena ramalan, kemudian kahanah, perdukunan, kemudian juga sihir, tiga-tiganya ini dilarang di dalam Islam. Fahadihi as-sab'ah laha sayran. Maka 7 bintang yang disebutkan dalam tafsir ini memiliki dua perjalanan. Sayrun ila jihatil maghrib ma'a sairil kawakib wal falak. Yang pertama, dia berjalan menuju ke arah barat
seperti lazimnya bintang-bintang yang lain. Wasairun mu'akisun lihada min jihatil masyriq. Dan perjalanan yang kedua, perjalanan atau arahnya terbalik menuju ke arah timur. Takhtassu bihi hadihi as-sab'ah duna ghairiha. Kata Syekh, yang bisa berjalan ke arah timur itu hanya 7 bintang ini saja. Fa'aqsamallahu biha fi hali khunusiha. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini bersumpah dengan keadaan khunusnya, ta'akhuriha, yaitu bintang tersebut berjalan lebih lambat dibandingkan yang lainnya. Wa fi hali jariyaniha au jarayaniha, dan juga bersumpah dengan keadaan berjalannya bintang tersebut. Wa fi hali kunusiha ay istitariha bin nahar, dan Allah juga bersumpah dengan keadaan bintang tersebut yang ketika siang hari bintangnya hilang. Bintang kalau siang hari nggak ada, ya kan, tertutup dengan cahaya matahari. Wa yuhtamalu anna al-murada biha jami'ul kawakib as-sayyarah wa ghairiha. Dan ada kemungkinan yang lain Allah bersumpah dengan seluruh bintang-bintang yang berjalan dan selainnya. Wallahu taala alam. Ya, ini sesuatu yang saya tidak punya ilmu, cukup kita baca saja. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memahamkan kita terhadap ayat-ayat Al-Qur'annya. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallama tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.